Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 8B. Maka kita akan memulai dulu dari peraturan apa saja yang anak ibu inginkan ada di kelas ini agar perjalanan kita satu semester ke depan itu berjalan dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, ibu akan menuliskan di sini. Ibu akan membagikan Ananda post-it. Kamu bisa menuliskan peraturan yang ingin kamu adakan di kelas ini agar kamu belajar dengan aman, nyaman, dan merasa tidak tertekan. Bisa tuliskan di sini. Jika sudah selesai, Anda itu bisa menempelkannya di kertas yang sudah disediakan. Bisa mengerti semuanya? Oke. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Di sini sudah ada beberapa peraturan kelas yang anak ibu tuliskan. Ya, ibu akan bacakan. Nanti peraturan kelas ini akan kita ubah ke bahasa positif yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, ibu akan bacakan. Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa HP, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh berisik dalam kelas, menjaga ketenangan saat pelajaran berlangsung, tidak boleh berisik ketika guru sedang menerangkan pelajaran, tidak boleh berkelahi di dalam kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Tidak boleh berkata kasar, belajar dengan tenang, tidak makan-makan dalam kelas, datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, tidak boleh berbicara kasar di kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh mencontek, berdoa sebelum tidur. Oke, anak-anak sekalian, kita akan menuliskan satu persatu peraturan kelas ini, menjadikannya bahasa positif. Bahasa positif berdasarkan kesimpulan kita semua itu akan menjadi keyakinan kelas untuk kita semua nanti. Nah, oke. Yang pertama, sebelum belajar, apakah bahasanya sudah positif? Kurang? Apa bahasa yang bisa kita gunakan untuk lebih positifkannya? Ayo kita berdoa. Saya berdoa sebelum dan sesudah Belajar. belajar. Oke. Tuliskan lagi ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Dua, tidak boleh terlambat. Nah, apa bahasa positif yang bisa kita pakai di sana? Jangan kita lambat boleh. Datang tepat waktu, tepat waktu masuk kelas pagi. Waktu. Lagi. Permisi 3 hari. Kelas tepat waktu. Bagaimana dengan permisi? Tidak boleh membuat tanpa permisi.
Meminta izin saat berkelas. Oke. Apa lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan giat. Ya. Belajar orang-orang giat dan bersungguh-sungguh. Oke, kita lanjutkan. Menjaga ketenangan saat belajar berlangsung. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berbicara saat guru berbicara. Apa bahasa positif yang bisa kita tuliskan? dengan berisik saat guru mengajar. Ya, kita ubah ya bahasa positif. Menjaga ketenangan kelas. Oke, bagus. Ketenangan kelas saat belajar. Oke, tenang. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh membuli, tidak boleh berisik ketika guru berbicara itu. Kalau kita bahas hal positif, gimana bunyinya? Saling menghargai dan menghormati. Waktu Oke, kita lanjutkan. Belajar saat kelas ketenangan menjaga. Sungguh dan giat dengan belajar. Kelas keluar saat diminta. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat berarti di sini bahasanya masuk kelas tepat waktu. Tadi ya. Tidak boleh bergelaki di kelas. Kalau kita bahasa positif apa itu namanya? Tidak boleh rantau. Menjaga ketenangan kelas saat belajar. Udah. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, apa bahasa itu? Boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kecuali makan es. Berarti saling menghargai dan menghormati. Oke. Dari sekian banyak peraturan kelas yang anak ibu inginkan, maka kita sudah menyimpulkan ada 6 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan selama pembelajaran. Nah, ibu ulangi lagi ya. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, masuk kelas tepat waktu. Ketiga, meminta izin saat keluar kelas. Keempat, belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Kelima, menjaga ketenangan kelas saat belajar. Keenam, saling menghargai dan menghormati.
dan sesudah belajar. Nilai kebajikan apakah yang terkandung dalam keyakinan kita kelas kita ini? Menghargai Beriman, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti nilai kebajikan yang kita pakai di sana itu adalah integritas. Nah, integritas. Oke, yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Nah, ini kebajikan apa? Kedisiplinan. Lihat. Disiplin. Minta izin saat keluar kelas. Minta izin saat keluar kelas. Saling menghargai, saling Saling menyayangi. Saling. belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh berarti nilai kebajikannya rajin. Menjaga dan menjaga bela saat belajar, saling menghargai dan menghormati itu masuk ke dalam nilai kebajikan. Sopan. Oke, sopanan boleh. Oke, sopanan untuk kesantunan. Anak ibu, mari ibu simpulkan kembali nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas kita.
akan kita terapkan di dalam kelas kita.